Selamat malam kawan-kawan YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas tentang RPM dan CPM ya. Mungkin yang masih awam itu di sini kita bisa bahas secara sederhana dan paling mudah dipahami ya. Jadi kalian bisa langsung paham 100% ya arti CPM dan RPM. Sebenarnya keduanya setara ya. Yang namanya CPM itu adalah cost per mil. Mil itu artinya 1000, cost itu harga, berarti harga iklan per 1000 tayangan. Nah, sementara iklan-iklan ya, iklan-iklan itu kan macam-macam gitu. 1000 itu nggak tentu sama gitu kan. Misalkan iklan Shopee ya kan, nggak semuanya terus dapat iklan Shopee ya kan. Kadang-kala kita dapat iklan mobil, kadang-kala kita dapat iklan games, tapi mungkin lebih banyak gamesnya atau lebih banyak toko-toko online shop ya. Berarti itu, apalagi itu daerah Indonesia ya, berarti CPM-nya termasuk lumayan kecil lah ya. Lumayan kecil lah ya. Kalau banyak iklan mobil berarti beruntung sekali, pasti CPM-nya meningkat dalam sehari atau dalam sebulan. Oke ya, kita pakai grafik ya, arti CPM dan CPM lebih jauh. Misalkan penayangan ya, saya punya video hantu ya. Di sini kita bisa cek ya, analisa. Nah, dia menaik terus ya kan, tajam, dan kita lihat pendapatan di sini lumayan nih, hampir 300 dolar ya, 250 dolar ya. Berarti pendapatan sekitar 400 ya per bulan dari hanya video 4 menit ini ya. Nah, kita lihat misalkan RPM-nya nih ya. Ini dalam waktu uploadnya sampai sekarang Juli sampai 2021 sampai 26 Januari, berarti hampir setengah tahun. Ini RPM ini berarti adalah CPM yang sudah dibagi hasil kepada kita gitu ya. Kalau CPM itu kan cost per mil, berarti harga iklan rata-rata per 1000 tayangan kita di video ini. Ini video ini ya. Ini dalam waktu 1,5 tahun ya, 6 bulan ya. Ini CPM rata-ratanya kadang naik kadang turun, tapi rata-rata dalam 6 bulan itu kita dapat CPM 1,02. Nah, ini harga belum dipotong ya, belum dibagi hasil sama YouTube ya. Jadi harga masih kasar. Sementara RPM itu adalah pendapatan per 1000 yang sudah dibagi hasil sama YouTube. Jadi uang bersihnya ke kita. Misalkan kita video ini satu ya, ini RPM rata-rata per 6 bulan terakhir di video ini ya. Grafiknya tidak beda jauh. Biasanya perhitungannya CPM ini misalkan nilainya segini, dia biasanya hampir setengahnya dia. Kalau dia 1,02, berarti RPM itu rata-rata kemungkinan 0,5, 0,6, kadang 0,4 ya. Nggak tentu, tapi biasanya dia di batas tengahnya. Kalau CPM-nya 1 berarti RPM-nya biasanya 0,5 ya. Kadang juga 0,4, kadang 0,6, sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah itu bisa. Tapi kita ambil patokan biasanya dia setengah harga dari CPM, karena bagi hasilnya adalah 60 tuh buat kita, 40% buat YouTube-nya. Ini udah dibagi hasil ya. Dan ini adalah harga kasar yang dibayarkan dari pengiklan, tapi belum dibagi hasil ke YouTube sama kitanya. Ini adalah yang sudah dibagi hasil ke kita. Ini yang 0,73 ini masuknya ke kita per 1000 tayangan kita di video yang ini ya. Jadi kalau kita hanya satu video ya. Bagaimana kalau total video, misalkan video saya sudah ratusan jumlahnya ya kan? Ada lagi dia pendapatan rata-rata dari 300 itu ya, per waktu sebulan, per hari, per tahun, per 6 bulan.
Ini berarti sebulan atau 28 hari terakhir. RPM-nya turun ya. Ini RPM semua rata-rata dalam sebulan terakhir ini ya, Desember, Januari. Ya, sebulan aja ini rata-rata dari 300 channel 300 video saya, 300-400 ya. Karena ada video saya yang tidak dimonet juga ya, yang tidak diaktifkan monetisasinya. Nah, kita lihat sesuai perhitungan saya yang tadi bahwa kebanyakan adalah nilai RPM itu adalah setengah dari CPM. Berarti ini 0,9 kita bulatkan, dan ini 0,42. Setengahnya dari 0,9 ini adalah 0,45. Nah, sekitar itu. Perhitungannya begitu, karena ini sudah pembagian. Nah, RPM itu adalah hasil ke kitanya, bukan ke YouTube. Kalau ini masih pembayaran dari pengiklan, tapi belum diberi ke YouTube dan ke kita, jadi belum dibagikan ya. Jadi ini biasanya setengahnya gitu kan. Ya biasanya kita lebih sedikit. Ya karena kita 60% dan YouTube adalah 40% ya pembagiannya ya. Kalau ini adalah RPM dan CPM rata-rata dalam sebulan ini di satu channel di semua video saya. Jadi RPM itu ada yang satu videonya 1 RPM, ada yang cuma 0,2 RPM ya kan. Ada yang cuma 0,4 dalam sebulan ya. Ada juga yang sampai 3 RPM, mungkin itu kalau ditonton negara luar ya. Kalau enggak niche-nya ya, misalkan niche video kita misalkan hiburan ya, yang ratingnya lumayan bagus, kadang niche itu bisa menentukan walaupun dia di view lokal, RPM itu biasanya di atas 0,5 bahkan sampai 1 RPM ya, $1 maksudnya, walaupun dia tidak ditonton negara luar. Jadi tergantung. Kalau channel-channel hiburan main game ya kan, kebanyakan kita 0,5 ke bawah ya, 0, sekitar 0,6 lah mungkin paling tinggi ya. Kalau iklannya channelnya channel teknologi, sebagian tutorial, sebagian bisnis, mungkin di atas $0,5 RPM-nya atau CPM-nya mungkin 2 kali lipatnya, walaupun itu di view lokal ya. Jadi jelas ya kawan ya, perbedaan RPM dan CPM itu seperti apa. CPM itu adalah hasil yang diberikan per 1000 tayangan ke, ini belum ke YouTube sama ke kitanya ya. Jadi ya dalam 1000 tayangan maka dia pengiklan membayarkan ini. Ini rata-rata ya, rata-rata ya. Nah ini RPM itu yang sudah dibagi hasil ke kita, harus lebih kurang daripada CPM-nya. Minimal adalah setengahnya dari ini ya, karena sudah dibagi 60% atau 50% ke YouTube-nya, dan kita bagi ini yang jadi patokan ini. Mungkin kita bisa mengabaikan CPM dan kita melihat ke RPM saja. Oke kawan, sudah jelas maksudnya RPM dan CPM. Selamat ya, semangat menjadi YouTuber pemula. Oke.